وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid dharain amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa kita syukur lagi dan lagi Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di dalam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diistiqamahkan dan dikumpulkan kepada orang-orang yang taat di dunia, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan pula kita di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang taat. Alhamdulillah, tidak terasa Ramadan telah berlalu dan Syawal pun juga telah meninggalkan kita. Dan alhamdulillah pula di penghujung Syawal ini, berapa Syawal sekarang? 13, 14, ini tanggal 15 Syawal. Pertengahan Syawal, berarti masih bisa kita berpuasa sittah min Syawal, 6 hari puasa di bulan Syawal. Dalam hadis Nabi SAW, orang yang berpuasa, man shama Ramadanan thumma atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian membarenginya setelahnya 6 hari di bulan Syawal, faka'anna saumad dahar, seakan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Maka afdaliyahnya kita kerjakan puasa di bulan Syawal adalah setelah 1 hari daripada bulan Syawal itu sendiri. Kita sambung dengan atba'ahu di sini, menyambung di bulan hari berikutnya. 1 Syawal kita merayakan daripada Idul Fitri, kemudian 2 Syawal kita melaksanakan berpuasa atba'ahu min Syawal, sittah min Syawal, mengikuti setelahnya 6 hari di bulan Syawal. Ini pendapat ahlul hadis daripada kemuliaan berpuasa, afdaliyah daripada puasa bulan Syawal. Tapi adapun menurut fuqaha mengatakan, ahli fikih mengatakan bahwasanya atba'ahu di sini membarengi atau mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka ulama fuqaha mengatakan bahwasanya selama bulan tersebut masih bulan Syawal, 6 hari yang kita lakukan daripada berpuasa tersebut
pun juga termasuk kita melaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Kalau ahli hadis mengatakan atba'ahu mengikuti setelahnya 6 hari di bulan Syawal, sehingga madhab Abu Hanifah atau di negara-negara yang mayoritasnya seperti negara Arab Saudi ataupun di negara Pakistan, India, maka setelah di bulan 1 Syawal di tanggal 1 harinya, besoknya mereka tradisinya bukan makan ketupat tapi puasa lagi. Bahkan di Thailand tradisi tersebut masih ada. Di Thailand saya kira besok hari ini Lebaran, besok kita sudah makan-makan. Rupanya warung-warung masih tutup. Bahkan suasananya kembali hening seperti di bulan Ramadan kembali. Pas cek punya cek, rupanya orang Thailand yang muslimnya pada puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan nanti setelah 6 harinya baru ramai seperti Lebaran di kampung-kampung di Indonesia. Bahkan di Indonesia pun sendiri kalau di bulan Syawal ada daerah Madura katanya tidak begitu ramai. Tapi kalau Lebaran Idul Adha itu seperti lebaran seperti Lebaran Idul Fitri di kota-kota lain ramai. Maka ulama mengatakan daripada mazhab fikih, ulama fikih mengatakan atsba'uhu walaupun mengikuti daripada ahlul hadis 1 hari kemudian setelahnya dibarengi 6 Syawal, fuqaha mengatakan, ahli fikih mengatakan di situ terdapat atsba'ahu syahran sittah 6 hari di Syawal, sittah min Syawal. Min Syawalnya di situ adalah bulan daripada bulan Syawal. Maka boleh dan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama as-saumu kullah. Orang itu seakan mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Dia berpuasa mengambil jadwal puasa yang ada nilai pahala selain sekedar bulan Syawal saja. Seperti dia berpuasa hari Senin, dia niat puasa Senin Kamis, dia puasa sunnah Senin, kemudian dia niatkan puasa Syawal, kemudian pun dia niatkan puasa qadaan daripada bulan Ramadan. Ulama mengatakan sah dia mendapatkan daripada 3 in 1, 3 daripada 1 pelaksanaan. Ataupun seandainya bertepatan dengan ayyamul bid, 3 hari setiap bulan dia berpuasa, maka ulama mengatakan pun dia mendapatkan pahala yang diberikan keutamaan daripada hari tersebut. Puasa setiap bulan 3 hari di ayyamul bid, kemudian bertepatan pula di bulan Syawal dia niat bulan Syawal, dan bertepatan dengan puasa sunnah Kemis, dan bertepatan pula ada qada bulan Ramadan yang telah dia tinggalkan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia ganti di hari lain walaupun dengan hari yang bertepatan bulan Syawal, maka dia mendapatkan 4 keutamaan yang dia telah melaksanakan daripada qadaan puasa Ramadan. Dia mendapatkan pahala bulan Syawal, kemudian dia mendapatkan pahala puasa sunnah Kamis, dan dia pun juga mendapatkan pahala daripada ayyamun. Maka pendapat daripada fuqaha, ataupun dia berpuasa di akhir daripada penghujung Syawal, selama bulan tersebut masih bulan Syawal, maka terhitung dia mendapatkan daripada pahala 1 tahun penuh. Maka kita dikemuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan manusia ini dengan keutamaan-keutamaan yang kita lakukan amalan yang sedikit, tapi pahala begitu besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula, selain daripada itu juga ulama mengatakan bahwasanya walaupun keutamaan puasa bulan Syawal tersebut telah jelas dari sisi hadisnya, mendapatkan 1 tahun penuh, pun juga ulama mengatakan bahwasanya puasa 6 hari bulan Syawal tersebut tidak mutlak
sunnah muakkad. Walaupun hadisnya mengajarkan kita, menyeru kita untuk melaksanakan puasa 6 hari, tapi ajakan daripada puasa tersebut hanya sekedar afdaliyah daripada bulan tersebut. Situ kita lihat hadis rangkaian lafaz hadisnya, man shama ramadanan, barang siapa yang puasa bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia menambah lagi mengikutkan 6 hari di bulan Syawal. Dalam riwayat lain juga diriwayatkan hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ada yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga ada yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam riwayat lain mengatakan man shoma ramadanan tsumma ba'dahu sittan min Syawal. Atau dalam lafaz lain, man shoma sittan min Syawal ba'da Ramadan. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, barang siapa yang puasa 6 hari setelah bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Maka kita melihat riwayat man shoma di sini barang siapa yang berpuasa. Di dalam riwayat Imam Muslim, atba'ahu sittan min Syawal. Berarti ulama mengatakan di sini tidak ada kemutlakan di dalam kita untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Pun kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala. Seperti seseorang yang mengetahui daripada puasa tersebut, keutamaan daripada berpuasa tersebut mendapatkan pahala seperti itu, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan fa'angkarahu, tetap Imam Malik mengatakan bahwasanya dia tidak mengikuti daripada kemutlakan daripada kewajiban daripada puasa sunnah di bulan 6 hari di bulan Syawal. Ditanyakan kenapa? Karena saya khawatir seandainya aku berpuasa dan ulama-ulama terdahulu berpuasa, dikhawatirkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini dianggap menjadi wajib setelah orang yang setelahku ini. Sehingga kemutlakan daripada puasa Syawal tersebut diingkari oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dan daripada pendapat madhab yang lainnya. Tapi dalam madhab Syafi'i tetap mengedepankan daripada fadilah, keutamaan daripada hadis tersebut. Sehingga ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya kenapa ulama sebahagian berbeda pendapat tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka ulama mengatakan keutamaan daripada puasa tersebut sebagaimana keutamaan puasa sunnah lainnya. Puasa sunnah Senin, puasa sunnah Kamis, atau puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Seandainya orang tidak membuatnya, tidak melakukannya, atau tidak mengamalkannya, maka tidak akan terjadi masalah daripada ubudiyahnya. Begitu juga daripada puasa 6 hari di bulan Syawal. Terkadang kita karena bulan Syawal, daerah tersebut orang pada puasa, akhirnya kita jadi gagok juga. Antum belum puasa Syawal ya? Belum. Oh kayaknya dosa besar kita kalau enggak puasa Syawal. Padahal enggak kenapa-kenapa. Kenapa? Karena puasa Syawal itu sendiri antara imamul madzahib pun ada perbedaan pendapat. Sehingga bahkan Imam Malik sendiri enggak puasa walaupun ulama yang berbeda dengan dia berpuasa. Sehingga Imam Malik mengatakan inni lam ara min salafus saleh, saya tidak melihat daripada ulama-ulama terdahulu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Padahal mereka lebih faqih, lebih paham daripada hadis. Tapi Imam Malik mengingkari daripada komitmen menjadikan perkara mutlak harus berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana keutamaannya daripada qobliyah, ba'diyah, maghrib atau qobliyah setelah sholat, begitu juga daripada kemuliaan daripada puasa Syawal. Kalau kita sudah sholat maghrib kemudian kita nggak sholat ba'diyah, nggak kenapa-napa. Begitu juga seperti posisi puasa di bulan Syawal. Jadi terkadang kita terlalu mengedepankan perasaan. Orang-orang puasa gak enak nih kalau nggak puasa. Akhirnya mau nggak mau kita puasa juga di bulan Syawal.
Sudah selesai belum 6 hari bulan Syawal? Masih kurang 2 hari lagi. Akhirnya Masya Allah ini beban mental dan moral. Padahal kita kerja di pagi hari ke Tamrin atau daerah kota. Yang teman kita satu cuman di rumah habis subuh langsung bismikallahumma ahya wa amut. Gak sama pengorbanannya. Tapi kalau nggak puasa nanti saya ditanya sudah selesai belum Syawalnya. Kalau dibilang belum nanti nggak enak. Akhirnya berbohong dengan di bulan mengatasnamakan bulan Syawal. Waqana al-jannatu wan nar. Surga dan neraka. Jadi di bulan Syawal kembali bahwasanya ulama berbeda pendapat berpuasa di bulan Syawal sebagaimana qobliyah ba'diyah setelah sholat. Walaupun mutlak ini sholat qobliyah ini adalah sunat muakkad. Sedangkan puasa daripada Syawal itu bukan muakkad, hanya sunnah yang atba'ahu yang dibarengi. Sedangkan yang muakkad seketika kita tinggalkan biasa saja. Maka Imam Malik berpendapat bahwasanya puasa Syawal itu seperti sholat sunnah muakkad. Kalau nggak kerjakan pun juga tidak masalah. Jadi seperti ini dalil buat orang yang nggak suka puasa. Tetap, tapi kalau kita mempunyai kemampuan, mempunyai semangat, jangan sampai kita tidak berpuasa di bulan Syawal. Kerja enggak, punya bisnis enggak, punya toko enggak. Dari habis subuh cuma nunggu isyraq, kemudian sapu-sapu depan rumah, baca koran, scroll handphone, masih juga enggak puasa, ruginya 2 kali. Kenapa? Dunia dia tidak dapat, akhirat dia lewat. Minimal di dunia dia dapat, walaupun akhirat tertunda dari melaksanakan puasa. Kenapa? Dia masih mengedepankan bekerja, pergi pagi, pulang malam. Salah satunya apa? Bahwasanya dosa yang tidak diampuni dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, tapi diampuni dengan talabul ma'isyah, dengan sungguh-sungguh dia mencari rizki, menjadikan sebab Allah mengampuni dosa yang tidak dihapus dengan dosa sholat, zakat, puasa, dan lain. Hadis tersebut disampaikan oleh Nabi SAW, inna min dunubi dunuban, bahwasanya ada satu dosa di dalam diri manusia itu, dosa tersebut la yukafiru as-salah, dosa tersebut tidak dihapus dengan sholatnya, walal zakah dengan zakatnya, walal haji walal umrah, dan haji dan umrahnya tidak menghapus daripada dosa tersebut. Maka sahabat lainnya mengatakan, walal haji walal umrah ya Rasulullah, haji dan umrah saja tidak terhapuskan dosa tersebut. Mau banyak duit berapa lagi yang mau kita keluarkan? Maka Rasulullah katakan, umumun ala talabil ma'isyah, pikir risau kita untuk mendapatkan kelayaan hidup di dalam kehidupan dunia, untuk mendapatkan kelayaan hidup di dalam kehidupan keluarga, itu aktivitas yang menghapus satu dosa yang tidak terhapuskan dengan sholat kita. Jadi seketika amalan-amalan yang kita terlalu mengedepankan daripada amalan tersebut, tapi satu sisi menyusahkan orang lain, maka tidak logik atau tidak bijak. Kita tahu kapasitas kita seperti apa dan kapasitas teman kita seperti apa kesibukannya. Orang yang tukang ngambil, tukang kuli bangunan disuruh puasa Syawal, rumah nggak jadi, yang ada kerja libur. Kenapa? Haus. Pada intinya tetap kalau kita mampu melaksanakan 6 hari di bulan Syawal, kita lakukan dengan fadilah dan keutamaan. Kalau seandainya kita tidak mampu pun juga jangan kita paksakan. Al-jannatu wan naru, surga dan neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lamma khalaqallahu al-jannata qala lil Jibril, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, lamma khalaqallahul jannata qala li Jibril, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, idhab fanzur ilaiha, pergilah lihatlah surga. Jadi Allah ciptakan, sewaktu Allah sempurnakan daripada kenikmatan daripada surga, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, coba ente lihat surga itu seperti apa. Maka fadhahaba fanadhara ilaiha, kemudian malaikat Jibril pergi melihat surga. Fanadhara ilaiha thumma jaa faqala ayyu rabbi wa izzati. Kemudian malaikat Jibril pergi melihat surga, kemudian datang dan berkata, wahai Tuhanku, demi keagunganmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Wahai demi keagunganmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali dia memasukinya. Maka sewaktu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat daripada surga, maka malaikat Jibril katakan, ya Rabb, demi kemuliaanmu, demi Allah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mendengar daripada berita surga ini, melainkan mereka pengen masuk ke dalam surga tersebut. Tsumma haffaha bil makarih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kelilingi surga tersebut dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Walaupun surga tersebut dengan indah, dengan kemuliaan, dengan penuh kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada surga tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala haffaha bil makari. Allah jadikan jalan menuju surga itu sesuatu yang tidak disukai. Puasa lagi setelah bulan Ramadan, senang kagak? Santri kalau disuruh puasa lagi bulan Syawal, Masya Allah, Ramadan aja penuh pengorbanan. Kenapa? Pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Nah, kalau di bulan Syawal lagi suruh puasa, Masya Allah, dan disuruh tahajud qiyamul lail seperti bulan Ramadan, itu enggak akan bisa kita mau lakukan kecuali di bulan Ramadan. Kalaupun kita mampu melakukan sholat qiyamul lail seperti bulan Ramadan 10 akhirnya tersebut, 40 hari saja lakukan seperti itu imam dengan makmumnya confirm, yakin semuanya wali Allah semua. Saking dahsyatnya qiyamul lail 10 hari Ramadan tersebut. Kalau kita buat di bulan lainnya, di luar di bulan Ramadan, orangnya masih sama seperti itu, Masya Allah, itu tanda orang-orang tersebut wali semua itu. Minimal wali murid dengan wali santri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan menuju surga tersebut haffaha bil makari, dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Tsumma qala ya Jibril, kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, pergilah dan lihatlah, idhab fantur ilaiha, wahai Jibril, pergi engkau lihat lagi. Fadhahaba, kemudian malaikat Jibril pergi, fanadhara ilaiha, melihat keadaan surga dan melihat keadaan jalan menuju surga. Tsumma jaa faqala, kemudian kembali dan menghadap kepada Allah dan berkata, ayyu rabbi, wahai Rabbku, wa izzatika, demi kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun, aku khawatir setelah melihat surga dengan begitu banyaknya orang yang menginginkan masuk surga karena fasilitas di dalamnya, tapi seketika aku melihat jalan menuju surga tersebut, aku khawatir tidak ada satu makhluk pun daripada manusia yang mampu masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena semuanya haffaha bil makari, dihiasi jalannya dengan sesuatu yang kita tidak sukai.
ketaatan, larangan, batasan, had daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan jalan tersebut susah untuk dilewati daripada orang-orang, melainkan orang-orang yang mempunyai iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena perjalanan yang kita jalani dan orang-orang yang berjalan daripada kehidupan, dari kehidupan alam ruh, daripada alam dunia, dari alam barzah, kemudian daripada alam berikutnya sampai alam mahsyar, itu semuanya adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan di dalam kehidupan perjalanan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikatbi rizki wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun aw saqiyun. Bahkan ulama mengatakan orang-orang yang mengedepankan kepeduliannya untuk orang lain itu satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mau memberikan kemudahan daripada kehidupan perjalanannya tersebut menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langkah kaki seseorang menuju ilmu pun juga menjadikan sebab seseorang tersebut mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang jalan menujunya tersebut penuh dengan tantangan dan rintangan, sehingga tantangan dan rintangan tersebut dengan perkara-perkara yang kita senangi tapi kita dikekang. Tapi untuk kemudahan daripada sesuatu menuju dengan jalur VIP, Rasulullah mengajarkan banyak cara. Salah satunya kita melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu anhu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Dan kemudian ulama mengatakan tanda orang yang mengedepankan kepedulian kepada orang lain, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berlaku kepada orang lain, maka sebagaimana itu pula sesuatu yang akan engkau dapatkan dari apa yang telah engkau lakukan. Seketika kita menjadikan kebahagiaan untuk orang lain, maka kebahagiaan pun juga kita akan dapatkan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal faraid, sesungguhnya inna ahabbal amali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah faraid, perkara yang diwajibkan, perkara yang difardukan, setelah itu adalah amalan idkhalus surur alal muslim, memasukkan rasa gembira, rasa senang ke dalam hati seorang muslim. Kenapa? Karena dengan memasukkan daripada kesenangan, kebahagiaan daripada orang-orang sekeliling kita, kita menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita senang di hadapan, di kehidupan kita nanti kelak di alam mahsyar, mudah semuanya. Tsumma haffaha bil makarih, tsumma qala ya Jibril, wa qala ayyu rabbi wa izzati laqad khashitu alla yadkhulaha ahadan. Wahai Allah, demi kemuliaanmu, sungguh aku khawatir kalau jalan menuju surga tersebut seperti itu, niscaya tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalamnya. Falamma khalaqallahu an-nar, maka tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, idhab fanzur ilaiha, wahai Jibril, coba engkau lihat
engkau pergi dan lihat bagaimana neraka tersebut. Fadhahaba fanadhara ilaiha, kemudian malaikat Jibril pergi melihat keadaan neraka tersebut. Tsumma jaa, kemudian kembali, faqala, kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyu rabbi wa izzati, wahai Allah demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun, tidaklah seseorang yang mendengar daripada cerita neraka tersebut, fayadkhuluha, melainkan dia tidak ingin masuk ke dalam neraka tersebut. Kenapa? Saking ngerinya keadaan neraka tersebut. Kemudian faqala ayyu rabbi wa izzati, fahaffaha bisyahwat la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Wahai Allah, demi keagunganmu tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka kemudian dia memasukinya. Jadi seseorang yang diceritakan tentang neraka, siapapun yang mendengar daripada keadaan neraka tersebut, semuanya tidak ingin masuk ke dalam neraka tersebut. Fahaffaha bisyahwat, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi daripada neraka tersebut dengan syahwat, dengan keinginan, dengan nafsu, dengan kemudahan, dengan perkara yang dilegalkan. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, ya Jibril, idhab fanzur ilaiha, pergilah dan lihatlah bagaimana neraka tersebut. Fadhahaba fanadhara ilaiha, kemudian malaikat Jibril pergi dan melihat keadaan neraka dan keadaan jalan menuju neraka tersebut. Tsumma jaa, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala, kemudian berkata, ayyu rabbi, wahai Rabbku, wa izzati, demi kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Wahai Rabbku, aku khawatir tidak ada tersisa daripada makhlukmu, melainkan semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jalan menuju neraka itu begitu mudah. Sehingga malaikat Jibril pun juga mengatakan, wahai Rabb, demi kemuliaanmu, seandainya jalan menuju surga itu seperti itu, dengan kenikmatan dan hawa nafsu dan apa saja boleh, perkara yang haram menjadi halal, perkara yang syubhat menjadi legal, perkara yang mungkar menjadi biasa, jalan menuju tersebut dengan mudahnya orang melakukannya, maka niscaya tidak ada satupun manusia yang tersisa, melainkan semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yadzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan kita daripada perihnya azab api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Alhamdulillah, pengajian kita yang perdana ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqomah. Tadi melihat hujan lebat, kemudian kondisi badan juga enggak nyaman, mau saya angkat handphone, mau di WA, kayaknya harus ditunda lagi nih ke minggu depan. Tapi demi kita mendapatkan keberkahan di malam yang perdana ini, semoga menjadikan sebab mujahadah kita ini mendapatkan ridho di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana amalan kita yang diterima oleh Allah, dan kita tidak tahu mana posisi kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada cerita di dalam kitab seorang murid dengan gurunya. Datang muridnya yang jauh dari seberang sungai ke rumah gurunya dan mengatakan, wahai guru, saya mau minta doa, saya baru buat rumah, saya mengundang guru untuk baca doa ke rumah saya. Kata gurunya, oh baik, kita jalan sekarang. Karena rumahnya murid ini melewati sungai, melewati lautan, maka gurunya ini katakan, wahai muridku, mana perahunya, mana kapalnya,
Maka muridnya katakan, wahai guru, saya datang ke sini nggak pakai kapal. Terus gimana? Ya saya jalan di atas air. Ah, masa iya? Kok bisa ente jalan di atas air? Lah, bukannya guru pernah kasih amalan tersebut dengan saya? Amalan apa itu? Ah, masa guru lupa? Kalau saya aja bisa jalan di atas air, pasti gurunya lebih hebat daripada saya. Wow, bingung gurunya ini. Amalan apa itu? Itu loh waktu saya pernah minta amalan dimudahkan segala cara dan digampangkan apapun yang di luar kepala, apa sesuatu yang mustahil dimudahkan. Sehingga engkau kasih saya amalan bismillahi kulla syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau baca bismillahirrahmanirrahim setiap apapun yang engkau mau lakukan daripada aktivitasmu. Maka saya amalkan dengan keyakinan kepada Allah, dengan sanadnya tersambung amalan tersebut dengan engkau, sehingga setiap saya baca bismillahirrahmanirrahim, saya lewati lautan tersebut, saya tidak tenggelam, sehingga saya mondar-mandir jalan kaki di atas lautan. Nah, sekarang silahkan guru duluan jalan. Kata guru, enggak mau, kamu duluan. Di dalam pikiran gurunya nih, bahaya nih kalau saya duluan nih. Bukannya ini lagi khawatir, yang timbul cuman peci doang lagi timbul sama sorban. Maka enggak, kamu duluan. Kata murid, enggak, kalau saya duluan saya kurang ajar dengan guru, enggak ada adabnya. Maka gurunya ini bingung juga, nih murid nih luar biasa juga. Maksudnya apa? Kita enggak tahu amalan yang kita baca sama-sama, siapa yang mengamalkan di antara kita. Dan pengajian ilmu yang kita dengar pada saat ini, walaupun yang dengar dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan ini, dalam keadaan itu, kita tidak tahu yang mana di antara mereka pulang ke rumah yang mengamalkan daripada ilmunya tersebut. Bahkan bisa jadi yang menyampaikan nggak mengamalkan, justru yang mendengar malah mengamalkan dengan keyakinan dia dan keyakinan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh itu jangan pernah kita meremehkan waktu yang kita duduk di tempat tersebut, dikarenakan ilmu penyampaian yang masuk terhadap kita menjadikan sebab ilmu tersebut merubah keadaan kita sebagaimana keadaan Al-Imam Fudail Ibnul Iyad yang dulunya begitu jahat, preman dan pernah membegal orang di zaman jahiliyahnya. Seketika dia jalan ke pasar, mendengar seseorang yang membaca ayat alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya orang yang beriman hatinya tunduk dan takut kepada Allah? Maka Fudail bin Iyad langsung gemetar dan mengatakan, inilah saatnya Fudail bin Iyad untuk takut, tunduk dan bertaubat kepada Allah. Allah takdirkan Al-Imam Fudail Ibnul Iyad menjadi ulama yang besar dan salah satu wali min auliya'illahi salihin. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala seketika masuk kepada hambanya, maka kepada siapapun dan dimanapun dan di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, maka akan mampu merubah kehidupan orang tersebut yang tadinya dengan keadaan jahat dan jauh dari kata taat, menjadikan dia orang yang begitu takut dan begitu dahsyatnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.